Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ilmu syariat yang dirahmati Allah, pernahkah kita menyadari bahwa istighfar bukan sekadar ucapan astaghfirullah yang keluar dari lisan? Istighfar adalah pengakuan seorang hamba bahwa dirinya memiliki kekurangan, banyak kesalahan, dan sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, Al-Quran memberikan banyak gambaran tentang keutamaan istighfar. Namun kita perlu memahami satu hal. Bukan berarti setiap orang yang mengucapkan istighfar secara otomatis mendapatkan seluruh janji tanpa syarat. Istighfar yang benar disertai penyesalan, meninggalkan dosa, dan tekad untuk memperbaiki diri. Dalam video ini, kita akan membahas 9 janji dan karunia Allah yang berkaitan dengan istighfar berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan makna yang dapat kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Istighfar menjadi jalan menuju ampunan Allah. Janji pertama yang sangat besar adalah ampunan Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12, ketika Nabi Nuh alaihi salam menyeru kaumnya, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun." Kemudian disebutkan berbagai karunia yang Allah berikan kepada mereka. Perhatikan saudaraku, jalan pembukanya adalah istighfar. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Ada dosa yang kita ingat, ada pula kesalahan yang mungkin sudah kita lupakan. Ada perkataan yang pernah menyakiti orang lain, ada perbuatan yang kita sesali, dan ada kelalaian yang hanya Allah yang mengetahuinya. Karena itu, jangan pernah merasa terlalu kotor untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama seseorang masih hidup, pintu taubat masih terbuka. Jangan biarkan setan membisikkan, "Dosamu terlalu banyak, Allah tidak akan mengampunimu." Justru ketika kita sadar bahwa kita banyak dosa, saat itulah kita semakin membutuhkan istighfar. Istighfar bukan tanda bahwa seseorang telah menjadi manusia sempurna. Istighfar adalah tanda bahwa ia sadar dirinya membutuhkan Rabb yang Maha Pengampun. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu karunia terbesar dari istighfar adalah menjadi jalan bagi seorang hamba untuk kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Ada dosa yang kita sadari, ada kesalahan yang mungkin kita lupakan, bahkan ada kekhilafan yang tidak kita sadari sama sekali. Namun jangan pernah menganggap bahwa banyaknya dosa berarti pintu ampunan Allah telah tertutup. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan bertaubat, jangan pernah berhenti berharap kepada rahmat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 agar hamba-hambanya tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa sebesar apapun kesalahan seorang hamba, ia tetap diperintahkan untuk kembali kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Istighfar bukan sekadar mengucapkan astaghfirullah berulang-ulang dengan lisan. Istighfar yang benar seharusnya disertai kesadaran dalam hati bahwa kita telah melakukan kesalahan, kemudian muncul keinginan untuk memperbaiki diri. Jika kesalahan itu berkaitan dengan hak orang lain, maka kita juga berusaha memperbaikinya dan meminta maaf apabila diperlukan. Bayangkan seorang hamba yang selama ini jauh dari Allah. Kemudian suatu malam hatinya tersentuh. Ia duduk sendirian, mengingat kesalahan-kesalahannya, lalu dengan hati yang penuh penyesalan berkata, "Ya Allah, ampuni aku."
Aku telah banyak lalai. Aku ingin kembali kepadamu. Bisa jadi tidak ada seorang pun yang mengetahui air matanya, tetapi Allah mengetahui keadaan hatinya. Inilah keindahan istighfar. Ia mengajarkan bahwa hubungan seorang hamba dengan Allah tidak berakhir hanya karena ia pernah melakukan kesalahan. Seorang hamba boleh jatuh, tetapi jangan memilih untuk tetap berada dalam kejatuhan. Bangkitlah dengan taubat. Kembalilah dengan istighfar. Jangan pula menunggu sampai merasa menjadi orang baik baru kemudian beristighfar. Justru karena kita merasa banyak kekurangan, kita membutuhkan istighfar. Jangan menunggu hati menjadi bersih baru. Mendekat kepada Allah. Dekatilah Allah agar hati kita dibersihkan dan diarahkan kepada kebaikan. Dan ingat saudaraku, jangan menjadikan istighfar sebagai alasan untuk terus melakukan dosa dengan sengaja. Istighfar bukan tiket untuk mengulang kesalahan tanpa penyesalan. Istighfar adalah tanda bahwa kita ingin berubah dan kembali kepada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika hari ini ada kesalahan yang masih membebani hati, jangan terus tenggelam dalam penyesalan. Ambillah wudu, perbaiki salat, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dan mohonlah ampun kepada Allah. Jika perlu, perbaiki pula hubungan dengan manusia yang pernah kita sakiti. Sebab terkadang yang kita butuhkan bukan kehidupan yang sempurna, melainkan hati yang mau terus kembali kepada Allah setiap kali menyadari kesalahan. Perbanyaklah istighfar, bukan karena kita merasa suci, tetapi karena kita sadar bahwa kita sangat membutuhkan ampunan Allah Ta'ala. 2. Istighfar menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Janji berikutnya adalah rahmat. Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahmatnya jauh lebih luas daripada kesalahan manusia. Namun jangan memahami istighfar seperti sebuah rumus otomatis untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Istighfar adalah ibadah dan bentuk kembali kepada Allah Ta'ala. Ketika seseorang memperbanyak istighfar dengan hati yang tulus, ia sedang mengetuk pintu rahmat Allah. Bisa jadi rahmat itu hadir dalam bentuk yang tidak kita sadari. Masalah yang awalnya terasa berat menjadi lebih mudah. Hati yang gelisah perlahan menjadi tenang. Kita diberi kekuatan untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Kita dipertemukan dengan orang-orang baik. Atau Allah menjaga kita dari sebuah keburukan yang bahkan tidak pernah kita ketahui. Itulah rahmat Allah. Kadang kita meminta sesuatu, tetapi Allah memberikan sesuatu yang lebih kita butuhkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, istighfar juga mengajarkan kita untuk selalu berharap kepada rahmat Allah. Ketika seorang hamba mengakui kesalahannya dan kembali memohon ampun, ia sedang mengetuk pintu rahmat dari Rabb yang Maha Pengampun. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia adalah Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa hidup kita sudah terlalu jauh dari Allah Ta'ala bisa. Jadi satu taubat yang sungguh-sungguh menjadi awal perubahan besar dalam kehidupan kita. Rahmat Allah tidak selalu hadir dalam bentuk harta atau kemudahan. Terkadang rahmat itu berupa hati yang kembali tenang, dijauhkan dari keburukan, dimudahkan melakukan kebaikan, atau diberikan kekuatan untuk meninggalkan dosa. Maka jangan jadikan istighfar hanya sebagai ucapan ketika sedang mendapatkan masalah. Jadikan ia kebiasaan setiap hari. Saat lapang kita beristighfar, saat sempit kita beristighfar, dan ketika melakukan kesalahan, kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga setiap istighfar yang kita ucapkan menjadi sebab turunnya rahmat, ampunan, dan keberkahan Allah dalam kehidupan kita. 3. Istighfar menjadi sebab datangnya rezeki. Dalam surah Nuh ayat 10-12, Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya memperbanyak istighfar. Setelah itu disebutkan karunia berupa hujan, harta, anak-anak, kebun, dan sungai. Ayat ini sering menjadi pengingat bahwa istighfar memiliki hubungan dengan keberkahan kehidupan. Namun, kita harus berhati-hati dalam memahaminya. Istighfar bukan mantra untuk menjadi kaya secara instan. Rezeki tetap berada dalam ketetapan Allah dan harus ditempuh melalui jalan yang halal, usaha, doa, dan tawakal. Justru salah satu bentuk rezeki terbesar adalah ketika Allah memberikan keberkahan pada apa yang sudah kita miliki. Penghasilan mungkin tidak langsung menjadi besar, tetapi terasa cukup. Usaha mungkin tidak langsung menjadi luar biasa, tetapi Allah jauhkan dari kerugian yang menghancurkan. Sedikit harta bisa terasa membawa ketenangan. Itulah yang disebut keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu hal yang sering dikaitkan dengan istighfar dalam Al-Quran adalah datangnya berbagai karunia Allah. Dalam surah Nuh ayat 12, Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya untuk memohon ampun kepada Allah, lalu disebutkan karunia berupa hujan, harta, anak-anak, kebun, dan sungai. Namun istighfar bukanlah mantra untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Rezeki tetap berada dalam ketetapan Allah dan harus dicari melalui usaha yang halal, doa, dan tawakal. Istighfar menjadi bagian dari jalan seorang hamba untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan memohon keberkahan dalam kehidupannya. Bisa jadi rezeki yang Allah berikan bukan hanya berupa bertambahnya harta, kesehatan, keluarga yang baik, pekerjaan yang halal, hati yang tenang, ilmu yang bermanfaat, dan dijauhkan dari musibah juga merupakan rezeki. Maka ketika memperbanyak istighfar, jangan hanya berharap dompet menjadi penuh. Mintalah kepada Allah agar rezeki yang diberikan halal, cukup dan penuh keberkahan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang banyak beristighfar, diberi rezeki yang halal, dicukupkan kebutuhannya, dan diberkahi dalam setiap nikmat yang diberikannya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 4. Istighfar menjadi jalan keluar dari kesulitan. Saudaraku, ada masa ketika hidup terasa sempit. Masalah datang dari berbagai arah. Pikiran penuh, hati gelisah, dan kita tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Pada saat seperti itu, jangan hanya mencari jalan keluar di luar diri. Berhentilah sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri, sudahkah aku kembali kepada Allah? Perbanyak doa, perbaiki salat, tinggalkan maksiat, dan basahi lisan dengan istighfar. Allah berfirman bahwa orang-orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka istighfar hendaknya menjadi bagian dari perjalanan taubat dan ketakwaan. Jangan mengucapkan istighfar hanya ketika sedang memiliki masalah. Jadikan istighfar sebagai kebiasaan ketika lapang maupun sempit. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini tidak selamanya kita berada dalam keadaan mudah. Ada saatnya masalah datang silih berganti, hati terasa berat, dan kita tidak tahu harus mencari jalan keluar kemana. Pada saat seperti itu, jangan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kembalilah kepada Allah dengan doa, taubat, dan istighfar.
Istighfar mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan ada Allah yang Maha mengetahui keadaan hamba-Nya. Kita mungkin belum melihat jalan keluarnya, tetapi Allah mengetahui jalan yang tidak mampu kita lihat. Karena itu, ketika sedang menghadapi kesulitan, perbanyaklah istighfar sambil tetap berusaha mencari solusi yang halal dan benar. Jangan menganggap istighfar sebagai jaminan bahwa masalah akan langsung hilang, tetapi jadikan ia sebagai bentuk ketundukan dan permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Allah memberikan jalan keluar melalui sesuatu yang tidak pernah kita duga. Bisa melalui pertolongan seseorang, kesempatan baru, perubahan keadaan, atau bahkan melalui kekuatan hati untuk menghadapi masalah tersebut. Maka ketika hidup terasa sempit, jangan hanya berkata, "Aku tidak punya jalan." Katakanlah, "Aku mungkin tidak melihat jalan keluarnya, tetapi Allah pasti mengetahui jalan terbaik untukku." Perbanyak istighfar, perbaiki diri, terus berdoa, dan jangan berhenti berusaha. Sebab seorang mukmin tidak hanya mencari jalan keluar dari masalah, tetapi juga mencari kedekatan dengan Allah di tengah masalah tersebut. 5. Istighfar menjadi sebab hati lebih bersih. Dosa yang dilakukan terus-menerus dapat membuat hati menjadi keras. Karena itu, seorang mukmin membutuhkan taubat dan istighfar untuk terus membersihkan dirinya. Bayangkan sebuah cermin. Ketika cermin terkena debu, wajah kita tetap ada di sana, tetapi pantulannya menjadi tidak jelas. Begitu pula hati. Ketika hati dipenuhi kesombongan, iri, dendam, kebencian, dan berbagai keburukan, seseorang bisa semakin sulit merasakan kelembutan dalam beribadah. Istighfar menjadi salah satu jalan untuk menyadarkan diri. Ya Allah, aku salah. Ya Allah, aku lalai. Ya Allah, aku membutuhkan ampunan-Mu. Kalimat sederhana seperti itu dapat menjadi awal perubahan besar apabila benar-benar diikuti dengan perbaikan diri. 6. Istighfar mengajarkan kita untuk tidak sombong. Orang yang terbiasa beristighfar akan lebih mudah menyadari bahwa dirinya bukanlah manusia sempurna. Setelah melakukan kebaikan, ia tidak mudah merasa paling suci. Setelah mendapatkan keberhasilan, ia tidak mudah merasa semuanya berasal dari kemampuan dirinya sendiri. Ia sadar bahwa tanpa pertolongan Allah, dirinya tidak akan mampu melakukan apa-apa. Inilah salah satu hikmah besar istighfar. Istighfar membuat kita melihat kekurangan diri sebelum sibuk menghitung kekurangan orang lain. Ketika melihat seseorang melakukan kesalahan, jangan buru-buru merasa lebih baik darinya. Bisa jadi orang yang hari ini sedang jatuh dalam dosa, besok justru menjadi orang yang paling dekat kepada Allah karena taubatnya. Dan bisa jadi kita yang merasa lebih baik, justru sedang diuji dengan kesombongan yang tidak kita sadari. 7. Istighfar menjadi jalan untuk memperbaiki kesalahan. Istighfar yang benar bukan hanya berhenti di lisan. Jika seseorang menyakiti orang lain, ia berusaha meminta maaf. Jika mengambil sesuatu yang bukan haknya, ia berusaha mengembalikannya. Jika melakukan kezaliman, ia berusaha memperbaikinya. Jika melakukan dosa, ia berusaha meninggalkannya. Inilah makna istighfar yang hidup. Jangan sampai seseorang setiap hari mengucapkan astaghfirullah, tetapi pada saat yang sama sengaja mempertahankan dosa yang sama tanpa keinginan untuk berubah. Manusia memang bisa jatuh berkali-kali, tetapi jangan berhenti bangkit. Kalau hari ini kita jatuh,
bertaubatlah. Kalau besok kembali tergelincir, bertaubatlah lagi. Selama kita masih hidup, jangan berhenti kembali kepada Allah. 8. Istighfar menjadi sebab datangnya kebaikan yang tidak disangka. Ada kalanya seseorang beristighfar tanpa mengetahui bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu untuknya. Ia tidak tahu bahwa sebuah musibah sedang dijauhkan. Ia tidak tahu bahwa sebuah keburukan sedang Allah cegah. Ia tidak tahu bahwa sebuah jalan sedang dipersiapkan. Karena manusia hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan, sedangkan Allah mengetahui semuanya. Maka jangan ukur manfaat ibadah hanya dari sesuatu yang langsung terlihat. Kita beristighfar bukan semata-mata karena ingin mendapatkan uang lebih banyak. Kita beristighfar karena Allah memang layak dimintai ampunan. Kalau kemudian Allah memberikan rezeki, ketenangan, perlindungan, atau kemudahan, maka itu adalah karunia tambahan darinya. 9. Istighfar menjadi bekal untuk selalu kembali kepada Allah. Dan yang terakhir, istighfar mengajarkan sebuah kehidupan yang sangat indah. Selalu kembali kepada Allah. Tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Yang membedakan bukan siapa yang tidak pernah salah, tetapi siapa yang ketika sadar telah salah, kemudian mau kembali. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk bertaubat. Jangan menunggu tua untuk memperbanyak istighfar. Jangan menunggu sakit untuk mengingat Allah. Jangan menunggu kehilangan sesuatu untuk menyadari betapa berharganya nikmat yang selama ini kita miliki. Mulailah hari ini. Ketika bangun tidur, ingat Allah. Setelah salat, perbanyak istighfar. Ketika menyadari kesalahan, segera bertaubat. Ketika mendapatkan nikmat, bersyukur. Ketika mendapatkan ujian, bersabar. Dan ketika jatuh dalam dosa, jangan berlama-lama menjauh dari Allah Ta'ala. Kembalilah, karena Allah membuka pintu taubat bagi hambanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini kita belajar bahwa istighfar bukan sekadar amalan untuk mengejar rezeki atau menyelesaikan masalah dunia. Lebih dalam daripada itu, istighfar adalah pengakuan seorang hamba bahwa ia membutuhkan Allah. Istighfar mengajarkan kerendahan hati. Istighfar mengingatkan kita kepada dosa. Istighfar mendorong kita memperbaiki diri. Istighfar menjadi bagian dari taubat. Dan istighfar mengajarkan kita untuk tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Maka mulai hari ini, jangan hanya mengucapkan astagfirullah dengan lisan. Hadirkan juga hati di dalamnya. Ya Allah, ampuni kesalahanku. Bersihkan hatiku. Perbaiki akhlakku. Jauhkan aku dari dosa yang terus berulang. Dan tuntun aku agar selalu kembali kepadamu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang banyak beristighfar, sungguh-sungguh bertaubat, dan mendapatkan rahmat serta ampunannya. Wallahu a'lam bisyawab. Semoga bermanfaat, amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.